Apakah kamu mengambil Wupin dariku? Apakah kamu mengacaukan halaman timur? Ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuan. Aku akan melakukannya. Ambil saja tempatnya. Kita hanya butuh seorang gadis. Bangunlah. Kakak, apakah ini baik-baik saja? Bangunlah. Bangunlah. Kepada langit dan bumi. Kepada orang tua. Kepada pasanganmu. Terima kasih semuanya. Dan bisnis kami menantikan dukungan Anda. Silakan nikmati diri Anda. Teman, tolong. Tolong. Kita sampai, tuan-tuan. Terima kasih sudah datang. Ini hari yang besar bagi keluarga Wu. Terima kasih sudah datang. Silakan nikmati diri Anda. Kakak. Ada apa? Tidak ada bersulang. Bersulang. Bersulang kita semua. Yusheng, turunlah. Turunlah untuk makan malam. Tidak, aku sudah cukup. Kamu anak nakal. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu selalu mengganggunya? Aku akan melihat. Ayo, ayo. Letakkan dia di sini. Letakkan dia di sini. Apa yang salah? Apa yang salah? Pipis? Apakah dia pipis? Anak baik, anak baik. Anak nakal, anak nakal. Bukankah pernikahan membawamu kembali? Mengapa kamu berbaring di sana? Tuan muda. Sekarang kamu membuatku terjebak. Aku sekarang merasa sedikit menyesal. Mengapa sejak awal? Mengapa kamu memberiku 5 tael? Aku telah membuat banyak masalah. Mengapa kamu begitu baik padaku? Mengapa aku menikahimu dengan impulsif? Tuan muda, bisakah kita membuat kesepakatan? Tolong bangun. Jika tidak,
keluargamu mungkin akan mengurungku di sini. Aku tidak ingin tinggal di halaman timur selamanya. Aku sedang mencari ayahku. Tuan muda. Tuan muda. Dia kembali. Dia kembali. Dia bangun. Dia bangun. Dia bangun. Dia bangun. Jensing. Jonsing, apakah bubur nasi sudah siap? Ya sudah siap. Ambilkan sekarang, dinginkan dulu. Jangan sampai dia terbakar. Ya ya. Cepat, bawa masuk. Kakak kamu datang. Wupin bangun masuk. Itu bagus, kamu tinggal di sini. Dokter Liang tiba. Dokter Liang, silakan. Dong Melelo, kita butuh lebih banyak tangan sekarang. Cepat. Darah, hati-hati. Ini panas. Tuan muda baik-baik saja. Ambilkan sup gelatin kulit keledai Antanya. Itu sangat membantu. Kita punya itu, ambilkan. Buatlah. Aku akan memberinya beberapa obat penguat. Berikan dia perawatan yang baik. Dia akan sekuat dulu. Terima kasih Dokter Liang, sama-sama. Elder Yang. Dokter Liang sedang menulis resep. Dokter Liang lewat sini. Silahkan, silahkan. Amitabha, Amitabha. Silahkan. Isi lampu di aula suci. Kakak. Kita perlu perayaan yang meriah. Bagus. 3 hari lagi pesta. Dan 3 hari lagi operaya. Hebat, hebat. Kakak-kakak. Akulah yang mengusulkan pernikahan. Aku pantas dapat pujian tertinggi. Ya. Aku akan beri kamu toast khusus. Apa yang aku bilang? Keponakanku yang tercinta akan kembali. Baiklah. Wupin perlu istirahat. Jangan lama-lama. Ayo keluar. Oke. Ayo keluar. Kakak, sampai jumpa di luar. Hebat. Yang master, kamu perlu makan. Ini panas. Tunggu kakak tertua kita. Itu dia datang. Ayo. Kakak. Kurasa gadis itu pantas dapat hadiah. Tapi, Apa kamu perhatikan sesuatu? saat pesta mulai. Apa? Tidak apa. Aku cuma bilang. Saat rezeki tiba-tiba datang, siapapun akan terlena. Apalagi seorang pelayan. Kamu dan adik kita harus mendisiplinkannya. Apa yang dia lakukan hari ini benar-benar menyentuh hatiku. Jika dia bisa mematuhi aturan, Kami tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Jika ada yang menyesal, pasti Nona Hu. Dia terlihat cukup pintar, tapi sebenarnya bodoh. sudahlah, jangan dibahas lagi. Bagus.
Tuan Muda Anda ingin bertemu saya? Duduklah. Tuan Muda, saya sangat senang melihat Anda kembali. Apakah Anda kecewa? Bolehkah kita meminta Tuan untuk membawa Nonahu kembali? Dia akan mendapatkan kembali posisinya. Terima kasih. Bukan masalah besar. Baiklah, Tuan Muda. Beristirahatlah dengan baik. Tidur nyenyak. Anda akan tidur di sini malam ini. Tidak hanya malam ini, tapi sisa hidup Anda. Anda sekarang adalah istri saya. Saya berjanji, saya akan merawat Anda dengan baik sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita, Tuan Muda Nyonya Muda. Bolehkah kami melayani waktu tidur Anda? Nyonya Muda handuk Anda. Nyonya Muda. apakah Anda berbicara kepada saya? Anda sekarang adalah Nyonya Muda. Nyonya Muda tolong. Chunsing. Nyonya Muda, ini akan membuat Anda basah, biarkan saya. Chunsing. Nyonya Muda, bolehkah saya mengganti baju Anda? Apa yang Anda lakukan? Melayani Anda. Anda tidak akan melakukannya, sangat aneh. Tapi, Tuan Muda, Biarkan Chunsing melakukan pekerjaannya. Saya bisa mengatasinya, tinggalkan saya. Nona Muda tolong berkumur. Apa ini tidak ada habisnya? Baiklah, tinggalkan kami. Ya? Nona. Nona. Di mana tandu itu? Di mana tandu itu? Tandunya sudah pergi. Sudah pergi? Mereka meninggalkan saya. Nona, sudah jam 9. Hati-hati. Kakak Wupin. Bagaimana keadaannya sekarang? Nona, jangan khawatir. Mereka bilang Tuan Wupin sudah bangun. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Bagus. Ayah tidak akan punya alasan untuk memisahkan kita. Saya bisa menikah dengannya. Nona. Apa yang terjadi? Tuan Wupin sudah menikah. Siapa dia? Dia menikahi seorang pelayan. Ayah menggantikan saya dengan seorang pelayan?
Dia pelayan dari halaman timur. Dia mengambil tempatmu. Dan Tuan Wupin sudah bangun. Kakak Cunsing Nona muda sudah bangun. Ayo ambil barang-barangnya. Air hangat sudah siap? Ya, ayo ke sini. Pagi Nona muda. Pagi Nona muda. Tidak, pagi Nona muda. Tidak. Nona muda tolong berkumur. Nona muda tolong cuci tangan. Nona muda sup ginseng Anda. Nona muda tolong ganti baju. Nona muda. Oke. Nyonya sedang menunggu. Nona muda. Nona muda mau kemana? Nona muda. Tuan muda. Nona muda. Selamat pagi. Kita akan pergi. Tuan muda ada apa? Dia belum terbiasa. Biarkan dia jalan-jalan. Dia akan merasa lebih baik. Bagus. Tuan, ada surat untukmu. Tuan, apakah ini kabar baik? Utusan Kekaisaran telah melaporkan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa halaman timur keluarga Wu dan keluarga Shen dari Jingyang menyumbangkan bahan asli dan produksi yang teliti dan tidak ditemukan barang palsu dalam pasokan militer. Artinya, halaman timur aman. Ya. Tuan muda sudah pulih. Kasus pasokan militer sudah selesai. Halaman timur. Bintang keberuntungan bersinar terang. Ya, bintang keberuntungan bersinar terang. Simpan dengan baik. Ya. Ibu, aku baru bangun. Semuanya berantakan. Aku meninggalkan Yao Ying di kamar. Dan aku datang untuk menyapamu. Tidak apa-apa. Dia hanya merawatmu dengan baik. Dan tidak perlu menyapaku setiap hari. Ibu, silakan duduk. Putramu memberi hormat. Bangunlah, lupakan saja. Kamu sakit. Lupakan saja. Nyonya. Mereka datang. Nyonya. Aku khawatir kamu butuh tenaga. Dan menyewa 2 pelayan, apakah mereka boleh? Ibu, tidak perlu. Nyonya, tukang jahit sudah datang. Nyonya. Selamat. Kami mengadakan pernikahan yang terburu-buru. Yao Ying tidak punya baju bagus. Dia butuh baju bagus. Terima kasih ibu, terserah ibu. Nyonya, sarang burung sudah diantar. Anakku, kamu butuh obat penguat. Saya beli sarang burung kelas atas. Ini untukmu. Nyonya, hidangan penutup sudah siap. Nona muda, apakah kamu akan pergi? Nona Miura. Tidak, saya tidak. Ya. Letakkan kakimu di jalan, dan amati apa yang benar.
Dia yang menjunjung moralitas. Menikmati keberuntungan abadi. Dia yang memangsa orang miskin. Menipu yang jujur. Mengambil dengan tipu daya. Atau mendapat dengan keserakahan. Mungkin punya tapi tidak bisa mempertahankan keberuntungan. Menantinya adalah kegagalan dan kemalangan. Sebagai seorang pedagang, dia harus mengambil kebenaran. Sebagai disiplin. Dan keberuntungan datang dengan sendirinya. Dia yang mengabaikan disiplin. Nona muda datang dan memanjakan dirinya sendiri. Akan berubah sifatnya. Dan merosot pikirannya. Dia menghasilkan uang. Tapi tidak ada yang dari cara yang benar. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Maaf tuan, saya terlambat. Ini tempatnya orang-orang compang-camping. Nona muda mungkin tidak bisa tinggal di sini. Tuan. Saya bukan nona muda. Itu terdengar aneh. Saya Yo Ying, seorang magang. Ini bukan tata krama. Tidak. Pak, lanjutkan ceramahnya seperti biasa. Tapi, Silakan lanjutkan. Duduk-duduk silakan. Duduk. Pak, silakan lanjutkan. ya nyonya muda. Kami baru saja membaca pepatah. Li Jinde dari dinasti Ming. Itu sebenarnya mengatakan bahwa seorang pria harus bekerja keras sebelum dia mendapatkan sesuatu. Pak. Xiao Wu. Nyonya muda. Wang Shijun. Apa yang salah denganmu? Apakah aku beracun? Nyonya muda tidak. Aku katakan lagi, jangan panggil aku Nyonya Muda. Tapi kamu benar-benar Nyonya muda dari halaman timur keluarga Wu. Tapi aku masih Yo Ying. Bukan Yo Ying yang kita kenal. Hakim, Wu Pin sekarang sudah sadar dari koma. Mengapa Shen Xingyi masih ditahan? Wu Pin sudah sadar dari koma. Yang tidak berarti penyerangnya tidak bersalah. Hakim Anda. Berapa lama Anda akan menahan Shen Xingyi? Bos Shen. Jika Anda ingin anak Anda pulang, ajak dia untuk mengaku bersalah. Wu Pin telah selamat. Yang bisa meringankan kesalahannya. Anda bersikeras bahwa Shen Xingyi menyerang Wu Pin. Bagaimana Anda membuktikannya? Shen Xingyi melakukannya. Kita berdua tahu itu. Saya protes. Pengadilan ditutup. Apakah Shen Xingyi mengaku? Dia bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Simpan dia lebih lama lagi. Baiklah. Apakah kamu sudah menemukan detail tentang Yang Sihuan? Ya. Setelah dia dipromosikan menjadi kepala pelayan halaman timur, dia membeli properti di dekatnya. Sebelumnya ketika dia masih seorang juru tulis, dia tinggal di Swelfun. Rumah lamanya sudah ditinggalkan.
Tapi dia tidak menjualnya. Di Jingyang. Kamu harus sangat berhati-hati. Halaman timur keluarga Wu menjalankan bisnis di Shaanxi. Selama bertahun-tahun, mereka memiliki jaringan kepentingan yang besar. Di Beijing, sedikit orang yang tahu. Mereka ingin memonopoli pasokan militer. Kamu harus menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Aku kenal Wu Weiwen. Salah satu keponakannya adalah teman sekelasku. Awasi terus. Dua belas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terima kasihku. Pangeran muda mengirim pesan. Sekali lagi kamu ketahuan tidak melakukan tugasmu, kamu akan dicambuk sampai mati. Mr. Wen mungkin akan membalas pangeran muda. Ming Li akan melakukan yang terbaik. Dan tidak akan mengecewakannya. Bangun. Pangeran muda sangat menghargaimu. Jangan mengecewakannya. Sampai jumpa. Ingat, serahkan langsung ke Mr. Zhang. Ya.
Apakah kamu tidak butuh dokter? Aku baik-baik saja. Hanya 20. Aku sudah mengalami banyak sejak kecil. Kenapa kamu tidak melapor? Kesalahanku membuat utusan kaisar tidak mendapatkan apa-apa. Aku mencegah pernikahan Hu Yongmei. Kamu tidak melapor. Itu tidak penting. Ini juga tidak. Kenapa kamu melindungiku? Bahkan jika aku melaporkan fakta itu, aku tidak akan dibebaskan dari hukuman. Dan kamu akan dicambuk sampai mati. Itu tidak ada gunanya bagiku. Kita berhasil bertahan hidup. Tidak mudah. Kenapa kita harus saling menyakiti? Itu akan menyakitkan. Jauh lebih baik. Tuan sudah kembali. Tuan, apa yang dikatakan Zhao Baishi? Anak dari halaman timur baik-baik saja. Kenapa anak dari keluarga Shen masih ditahan? Zhao Baishi bersikeras. Xing menyerang Wu Pin. Apakah Xing melakukan itu? Meskipun Xing melakukan itu, kita sembuhkan dia dan selesai. Zhao Baishi memenjarakan Xing. Apa yang dia inginkan? Ibu, kamu mau kemana? Jangan coba menghentikanku, ibu-ibu. Aku akan pergi ke Yamen. Aku tidak bisa mati untuk Yue Sheng, tapi aku bisa menggantikan Xing. Aku menyerahkan diri ke Yamen. Aku menyerang Wu Pin. Apapun yang Zhao Baishi inginkan lakukan padaku. Aku hanya sekantong tulang tua. Aku tidak peduli. Ibu-ibu, jangan lakukan itu. Lepaskan tanganmu dariku. Mereka menyiksa Xing, kamu tidak tahu. Apakah kamu menunggu untuk mayatnya? Ibu, jangan lakukan itu. Aku akan mencari cara, Apa caramu? Kyoyagawu, melemparkan uang banyak ke Yamen. Kamu hanya tidak rela memberikan 1 koin. 1 koin. Ini masalah hidup atau mati. Aku tidak peduli dengan 1 koin pun. Orang-orang Yamen tidak berani mengambilnya. Karena Zhao Baishi telah memberikan perintah. Aku harus memohon kepada mereka untuk berkunjung. Atau membawa obat. Apakah kita harus menunggu kehancuran kita? Garis keturunan terputus Shen Sihai. Ibu, Kakekmu tidak punya 1 koin pun. Adalah seorang pria yang berani. Ayahmu menjalankan bisnis kecil. Tapi tidak ada yang berani mengganggunya. Lihatlah dirimu. Kamu punya kekayaan tapi sangat lemah. Seseorang membunuh Yue Sheng. Kehidupan Xing tidak pasti. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu layak menyandang nama Shen? Katakan padaku. Ibu. Ibu. Aku berjanji. Dengan segala cara. Xing akan kembali. Dan Yue Sheng akan dibalas.
Bagus. Aku pegang janjimu. Bagus, bagus. Tuan, apakah kamu punya rencana? Belum. Bawakan dia bangku. Terima kasih, Ibu. Yoying, dulu kamu adalah pelayan. Tidak masalah untuk muncul di depan umum. Sekarang kamu adalah nyonya muda. Kamu tidak bisa bertingkah seperti dulu. Aku lebih suka menjadi pelayan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Ketika orang yang lebih tua berbicara, cukup jawab pertanyaan. Dan jangan menggerutu. Dalam kapasitasmu, kamu tidak boleh masuk ke bengkel magang. Kamu akan menghabiskan waktu di halaman belakang. Kecuali jika kamu harus, atau itu harus kamu. Jangan pergi ke halaman depan. Mengerti? Bagaimana aku harus menghabiskan waktu? Aku akan bosan. Aku sedang bicara. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tapi mulai saat ini, kamu akan duduk berdiri bersikap dan berjalan. Setiap gerakan, dengan cara seorang nyonya muda. Pertama-tama cara kamu duduk tidak benar. Apa yang salah? Ungkapkan seperti ini. Ibu mohon petunjuk Anda. Ibu mohon petunjuk Anda. Ibu akan memberikan petunjuk. Ibu akan memberikan petunjuk. Aku adalah ibu yang memberikan petunjuk. Bisakah kamu memperhatikan? Lihat, ikuti aku. Rapatkan kakimu. Silangkan tanganmu dan letakkan di lutut. Berdiri. Tunjukkan padaku bagaimana kamu berjalan. Apa yang salah? Ibu, apakah aku melakukannya dengan benar? Sama sekali salah. Sama sekali salah. Tapi ibu, aku berjalan seperti ini sejak aku lahir. Itu tidak membuatku terluka. Aku tidak melihat ada yang salah. Ikuti aku. Jangan melangkah lebar. Jangan mengayun. Berjalanlah seperti ini.
Dan mengayunkan ujung rok berarti ketidaksopanan. Itu terlalu sulit. Tunjukkan padaku seberapa banyak yang kamu pelajari. Itu bukan berjalan tapi menari. Jangan menoleh atau memperlihatkan gigimu. Ibu, bisakah kamu memimpinku? Baik, ikuti aku. Lihat dirimu. Lihat tanganmu dan kakimu semuanya salah. Lihat-lihat dirimu. Kamu. Itu bukan caranya. Lanjutkan. Hei kamu. Kamu menyeretku keluar dari tempat itu. Jangan tertawa. Nyonya. Nyonya dari halaman barat dan Nonai datang. Aku akan menemui mereka. Kamu terus berlatih. Ayo pergi. Ayo pergi. Turunkan tandu. Kakak. Kakak terkejut melihatmu di sini. Ini karena dia sudah lama tidak bertemu bibinya, dan ingin berkunjung. Bibi senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Apa pengantin Bro Wupin ada di sini? Ya? Bolehkah aku menemuinya? Kalian belum bertemu secara resmi. Duduklah di dalam ruangan, dia ada di sana. Ayo. Ini caraku. Ini adalah kakinya. Wos, dia membukanya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Keberanian yang luar biasa, kelincahan yang luar biasa. Yao Ying pasti seorang legenda. Ibu senang bertemu lagi. Aku mengajarinya sepanjang hari. Bibirku kering dan kakiku pegal. Kupikir dia bisa belajar sedikit. Tapi dalam sekejap mata, dia tidak mengalami kemajuan, tapi malah bertingkah lebih buruk. Butuh waktu.
Guru. Dia adalah gadis liar. Kurasa aku tidak bisa mengajarnya. Wupin baru saja sembuh. Dia mungkin secara fisik tidak mampu. Kurasa itu pasti kamu. Kamu mungkin bisa mengendalikannya. Chunsing. Aku ada sesuatu untukmu. Simpan ini di antara kita. Apa itu? Aku ingin pergi. Pergi. Kemana? Kemana saja. Tapi bukan ke halaman timur. Kamu sudah menikahi tuan muda. Aku tidak ingin menikahinya. Aku ingin menyelamatkannya. Dia baik-baik saja sekarang dan aku akan pergi. Tidak. Kenapa? Pikirkanlah, itu karena kamu menikahinya. Tuan muda bisa bangun. Kalau kamu mengingkarinya, kamu berbohong kepada Tuhan. Kalau Tuhan marah, sesuatu yang buruk bisa terjadi pada tuan muda. Jadilah nyonya muda saja. Sulit menjadi nyonya muda. Dia tidak bisa ke sini atau ke sana. Aku berada di sangkar besar. Aku bahkan tidak bisa tertawa dengan bebas. Aku sangat merindukan masa ketika aku masih seorang pelayan. Kamu tidak menganggapnya biasa saja. Kamu adalah nyonya muda. Gadis-gadis memimpikannya. Makanan dan pakaian datang dengan sendirinya. Apa orang hidup untuk makanan dan pakaian? Atau apa yang kamu inginkan? Bagaimanapun lebih dari itu. Tuan muda sudah kembali. Tuan muda sudah kembali. Tuan muda. Nyonya muda. Bagaimana perasaanmu hari ini? Jauh lebih baik. Aku berjalan-jalan mengelilingi seluruh rumah. Dan tidak merasa lelah. Benarkah? Kenapa? Ibu bilang jangan memperlihatkan gigi. Tuan muda. Tuan muda nyonya muda. Tuan ingin nyonya muda di ruang tamu. Tuan ingin aku? Ya. Apakah dia juga menginginkanku? Tidak. Untuk apa itu? Aku tidak tahu. Mungkin karena aku membuat ibu gila. Aku akan bersamamu. Aku akan baik-baik saja. Ayahmu tidak akan menggigitku. Aku akan mandiri. Yo Ying. Tolong kendalikan dirimu di depan ayah dan ibu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ayah, kau memanggilku. Apa pekerjaan keluargamu? Kami adalah pengamen. Tidak heran.
Apa orang tuamu masih hidup? Aku punya ayah, tidak punya ibu. Tidak heran. Apa yang kau lakukan sebelum datang ke sini? Bernyanyi dengan ayahku. Tidak heran. Yo Ying. Aku akan tunjukkan batas bawahku. Itu adalah situasi yang sangat khusus. Dan kau masuk ke dalam sedan. Jika tidak seorang wanita dengan statusmu, tidak akan pernah diterima di halaman timur. Tapi sekarang kau adalah istri Wu Pin. Ibumu dan aku menyetujui dirimu. Dari sekarang, silakan dapatkan ini dan lakukan yang terbaik. Kau punya kebiasaan buruk. Buanglah. Ingatlah. Kau bukan Yo Ying si pengamen. Tapi nyonya muda dari halaman timur keluarga Wu. Kami tidak peduli siapa dirimu sebelumnya, karena itu sudah berlalu. Tapi dari sekarang, berperilakulah dengan baik. Jangan pernah menodai nama halaman timur. Apakah kau mengerti? Apakah kau? Tuan. Aku akan tunjukkan batas bawahku. Aku tidak pernah ingin menikahi Wu Pin. Itu adalah situasi yang khusus dan aku melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau dan nyonya tidak merasa aku pantas dengan nama kalian, tidak apa-apa. Ceraikan aku tidak peduli. Betapa kasar. Betapa liar. Betapa ofensif. Ayah. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Ini caraku. Kami adalah pengamen. Kami menunjukkan gigi dalam situasi seperti ini. Hormat untuk hormat. Permusuhan untuk permusuhan. Bagaimana tadi? Apa kata ayah? Bagaimana percakapannya? Hari itu aku membuat ibumu marah. Baru saja aku membuat ayahmu marah. Apa? Chunsing, tolong bungkuskan aku. Aku akan pergi. Kamu mau kemana? Tuan muda, aku hampir pergi. Aku tinggal karena kecelakaanmu. Sekarang kamu baik-baik saja. Dan aku akan pergi. Kenapa aku harus tinggal? Kamu tidak boleh pergi. Yo Ying, perintah dari Tuan. Bibi Zhang datang untuk mengusirku. Aku akan bicara dengannya sekarang. Perintah dari Tuan. Kecuali untuk salam pagi dan malam, Nyonya muda Yo Ying harus tinggal di halaman sayap di mana dia harus belajar aturan ritual dan moral. Sampai dia menjadi wanita yang layak. Nyonya muda, apakah kamu mengerti? Ya, dia mengerti. Dia mengerti. Keluarga Shen dilanda kesengsaraan. Satu anak mati, yang lain di penjara. Shen Sihai memintanya, jika dia tidak bersikeras memainkan Wu Weiwen, kedua anaknya akan baik-baik saja. Tapi dua anaknya membawa kita kesempatan. Bos, apakah aku harus masuk?
Kami menawarkan bantuan. Aku hanya bertemu kakak Yue Sheng beberapa kali. Dan terkesan dengan bakatnya. Dan kemurahan hatinya. Sayang sekali. Seorang muda meregang nyawa. Halaman timur keluarga Wu melakukannya dengan bebas. Kak Yue Sheng pasti berguling di kuburnya. Bos Shen, bagaimana keadaan tuan muda? Wu Pin sudah pulih. Dan tuan muda bisa pulang. Mengapa begitu? Apakah mereka menahan tuan muda di penjara sampai dia terbunuh? Keluarga Shen sudah kehilangan seorang putra. Mereka sedang memutus garis keturunan. Paling buruk. Kehancuran bersama. Bos Shen, jangan lakukan itu. Wu Weiwen punya kekuatan di belakangnya. Anda hanya orang biasa. Anda mempertaruhkan nyawa. Kekayaan saya tidak bisa menyainginya. Kekuasaan saya tidak bisa menyainginya. Saya tidak percaya. Saya tidak bisa menyainginya jika saya mempertaruhkan nyawa. Bahkan jika Anda menang. Anda menghabiskan hidup Anda. Apa masuk akal? Siapa sih Anda? Apakah Anda pembujuk Wu Weiwen? Pulang dan katakan padanya. Shen Sihai adalah musuh bebuyutannya. Bos Shen, tenanglah. Saya tidak ada hubungannya dengan Wu Weiwen. Saya datang ke sini hanya untuk menawarkan bantuan. Apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin membalas dendam Shen Yue Sheng dan menyelamatkan Shen Xingyi? Anda punya cara? Bukan cara. Tapi seseorang di belakang saya. Seseorang yang bisa menjatuhkan Wu Weiwen. Bos Du. Jika Anda bisa menyelamatkan Shen Xingyi dan membalas dendam Yue Sheng, keluarga Shen bersedia membayar berapapun. Berapapun? Keluarga Shen tidak punya kekayaan besar. Tapi apapun harganya, aku akan menerimanya. Bagaimana jika aku tidak menginginkan uang? Seperti yang kukatakan, berapapun biayanya. Bagus. Bos Shen, Anda telah membuktikan tekad Anda, yang membuatnya mudah. Sampai jumpa. Bos Du. Apa rencanamu? Shen Xingyi akan pulang dalam 3 hari. Silakan duduk. Muridmu Zhao Baishi memberi salam. Baishi, lupakan saja. Duduklah. Guru, apakah Anda menerima paketnya? Itulah sebabnya aku di sini. Baishi, sebelum kita sampai ke intinya, bisakah Anda membebaskan Shen Xingyi? Guru, Apakah Anda tahu? itu adalah Shen Xingyi yang menyerang Wu Pin. Dia belum mengaku. Shen Xingyi tidak pernah diperlakukan buruk. Sejak dia lahir, dia bertahan hanya karena amarana. Aku telah menahannya di penjara selama berhari-hari. Amarahnya mulai memudar. Aku yakin bahwa dia akan segera mengaku bersalah. Baishi, dengarkan aku.
Tidak masalah siapa yang menyerang Wu Pin. Wu Pin telah pulih tetapi itu adalah kekerasan yang parah. Kita tidak bisa begitu saja melepaskan pelakunya. Dan aku baru saja bertugas di Jingyang selama beberapa bulan. Dan 2 kasus masih tertunda. Itu berarti aku adalah bupati yang tidak kompeten. Apakah aku mengirimmu ke sini hanya untuk menjadi bupati yang baik? Anda ingin membersihkan sistem pemerintahan dan menghidupkan kembali prestasi nasional. Anda harus tahu bahwa targetnya bukan Jingyang, bukan Provinsi Shanxi, tapi seluruh sistem pemerintahan. Perintah Anda silakan. Membebaskan Shen Xingyi. Berhubungan dengan situasi keseluruhan, dia harus diimunisasi. Ya. Saya menerima paket Anda. Dan meminta para ahli memeriksanya. Pada pandangan pertama, itu adalah darah naga. Sebenarnya itu adalah rosin yang diwarnai. Artinya halaman timur keluarga Wu memalsukan pasokan militer. Itu diberi label bahan baku untuk plester pasokan militer. Tetapi karung itu berasal dari keluarga Hu. Sekarung darah naga palsu tidak dapat memverifikasi. Halaman timur keluarga Wu memalsukan. Tetapi kami memiliki alasan untuk meminta pengadilan kekaisaran untuk penyelidikan ulang. Ya, selama pengadilan mengirim seorang pejabat yang jujur, tidak sulit menemukan bukti melawan Wu Weiwen. Baishi jika kasus ini dipertimbangkan kembali. Anda layak mendapat pujian tertinggi. Saya bisa melaporkan ke pengadilan. Anda tidak akan lagi dirugikan di pos Bupati Kabupaten. Guru saya tidak berpikir begitu. Pada saat ini, kita harus menanggung kesulitan. Sebelum melakukan kebaikan, ya kita dirugikan. Kita semua dirugikan. Saya percaya bahwa selama itu untuk kepentingan umum. Sebuah pos tidak penting sama sekali. Anugerah atau aib Anda menerimanya dengan tenang. Saya bangga padamu. Nona muda, Tuan bilang Anda tidak boleh meninggalkan sini. Saya hanya di sana berjalan-jalan. Hanya berjalan-jalan. Di sini berjalan-jalan. 1 langkah. Ayo tolong. Biarkan saya berjalan-jalan di luar sana. Saya bosan mati. Saya memperingatkan Anda, saya adalah master kungfu. Anda membuat saya marah dan akan menyesal karenanya menyingkir. Nona muda, kasihanilah kami. Jika Anda keluar dari gerbang, Tuan akan mematahkan kaki kami. Nona muda. Berhentilah berpikir untuk keluar. Mohon tinggal di sini. Tidak mungkin. Nona muda, turunlah mohon. Tinggalkan aku sendiri mohon. Itu akan membuatmu terluka. Nona muda mohon. Turunlah mohon. Nona muda mohon.
Nona muda. Nona muda. Yao Ying, turunlah. Itu berbahaya. Aku tidak peduli. Kamu mungkin tidak peduli. Aku peduli, aku khawatir tentangmu. Aku bosan. Kamu. Jika kamu bosan, aku akan membawa KKI dan lebih banyak saudari kepadamu. Katakan padaku apa yang kamu inginkan? Aku benci tinggal di dalam sangkar. Aku ingin keluar. Aku punya ide. Kamu lakukan seperti yang ibu katakan. Dan berperilaku seperti nona muda. Aku akan membawamu ke kota. Serius? Serius. Aku butuh waktu. Aku akan berlatih. Tentu. Sekarang turunlah. Hati-hati. Hati-hati. Waduh, kamu membuatku takut. Itu tidak tinggi. Bukankah itu tinggi? Sing-sing. Ibu pikir aku akan kehilanganmu, Sing. Ibu jangan menangis. Aku kembali dan aku baik-baik saja. Sing. Kemarilah. Jaga dirimu. Hati-hati. Berlututlah. Apakah kamu menyerang Wupin? Ayah. Kalau itu kamu, seharusnya kamu membunuhnya, tanpa membuat mereka curiga padamu. Saya mengerti. Saya akan melakukannya lebih baik lain kali. Lain kali. Tidak ada lain kali. Saudaraku tidak bisa mati sia-sia. Saya sudah kehilangan satu anak saya. Apakah kamu akan mengambil yang satu lagi dariku? Ayah. Saya sudah punya rencana untuk membalas dendam Yue Sheng. Kamu tidak terlibat dalam ini, tapi ayah, mulai sekarang, kamu harus melakukan satu hal. Jadilah Shen Yue Sheng yang lain. Eastern Courtyard menikahi seorang pelayan, dan dia bangun. Ya Tuan Muda, saya dengar, dia bisa berjalan dengan kakinya. Dia beruntung kali ini. Tuan Muda, apakah kita melakukannya lagi? Untuk terlibat dalam balas dendam. Apakah kita hanya menyerah? Tidak pernah. Bos Shen. Bos Shen, apa yang kamu lakukan? Bos Du telah menunjukkan kekuatan dan kebaikanmu. Keluarga Shen menghargai bantuanmu. Bos Shen, silakan berdiri. Bos Du. Itu bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuan Muda. Tanpa Bos Du yang menjadi perantara, Sing tidak bisa kembali. Bos Du. Kami ingin memberikan honorarium kepada Tuan Muda karena menyelamatkan Singi. Keluarga Shen memohon lebih banyak kebaikan dari Tuan Muda untuk membalas dendam Yue Sheng. Bos Shen.
Apakah kamu menuntut keadilan atas kematian? Shen Yuesheng. Itu yang seharusnya dilakukan seorang pria. Jika kamu ingin balas dendam, ada yang bisa membantu. Siapa? Kamu. Aku. Bos Shen. Jika kamu ingin balas dendam, Pangeran Muda mungkin bisa membantu. Tapi kuncinya ada di tanganmu. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Bagaimana jika aku membutuhkanmu untuk memalsukan menyebut putih sebagai hitam? Bos Shen. Jika kamu bersikeras pada permainan yang adil, aku sarankan kamu mengurungkan niatmu. Wu Weiwen menghancurkan keluargaku. Membunuh, memfitnah kami. Melakukan segala hal yang bisa dibayangkan. Sudah bukan permainan yang adil lagi. Tuan Du. Aku ingin balas dendam. Katakan apa yang harus kulakukan. Bagus. Pangeran Muda akan membantu. Apakah itu berdering? Tidak ada suara. Bagaimana dengan ini? Kepalamu? Seperti Nyonya Muda. Ya? Pangeran Muda sudah kembali. Dia kembali. Matikan belnya, matikan. Tidak, kamu yang atur pinggirannya. Tolong aku cepat. Rambutnya. Pangeran Muda. Sayang. Senang melihatmu kembali. Kamu sudah lelah seharian. Teh akan disajikan. Tidak, terima kasih. Ya. Bangun. Pantatmu baik-baik saja. Aku butuh latihan lagi. Tidak, lupakan saja. Lupakan? Lupakan dan aku tidak bisa jadi Nyonya Muda. Aku dengar dia antara penasehat mentarily. Tuan Zhang yang paling berpengetahuan luas dan cerdik. Sangat senang bertemu denganmu.
Kamu sangat mengesankan dan luar biasa. Aku dengar bahwa dari sekian banyak keturunan kerajaan, pangeran muda yang paling disukai oleh Ibu Sui, semua berkat Bos Du. Sangat terhormat bertemu dengan Bos Du. Silakan. Rumah uang Fukang tutup dan Hu Suyan sedang diselidiki. Dan banyak orang terlibat. Apakah itu karya Tuan Zhang? Pangeran muda menugaskan Tuan Du untuk mengelola toko di Jingyang. Aku yakin, dia tidak hanya ingin mencari uang. Shen Xingyi dibebaskan tanpa cedera. Kami menghargai mediasi Anda. Itu adalah tugas dari pangeran muda kepada kami. Kami harus melakukan yang terbaik, dan tidak berani mengabaikan. Ya, karena mereka telah mencapai kesepakatan. Dengan pangeran muda, kamu dan aku bisa tetap berhubungan. Utusan kekaisaran memeriksa Jingyang, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan kasus pasokan militer berakhir, tanpa kepastian. Tapi aku dengar pangeran muda, dan Bos Du tidak senang. Dan sedang mengupayakan pengulangan sidang. Aku juga dengar, Tuan Zhang memiliki bukti kunci. Dan sedang meminta pengadilan kekaisaran untuk pertimbangan ulang. Sejujurnya, aku datang untuk berkonsultasi dengan Bos Du. Bagaimana membuatnya final dan meyakinkan. Wu Weiwen akan dituntut. Begitu juga orang di belakangnya. Bolehkah aku tahu bukti apa yang kamu miliki? Bos Du, petunjuk apa yang kamu punya? Kamu punya tuan, dan aku punya tuan. Sementara dalam kasus ini, kita memiliki kepentingan bersama. Mau kita buka? Itu ide yang bagus. Untuk menunjukkan niat baik kita. Ini. Sebelum utusan tiba di gudang halaman timur, Wu Weiwenes pengurus Yang Sihuan